Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab wa talibat. Al-faslu as-sabi'. Al-an nadrusu ad-darsu as-sadis atau ad-darsu al-akhir fi kitabi lughatil arabiyyah. Jadi sekarang kita akan mempelajari bab ke-6 atau bab terakhir dari bahasa Arab di kelas 7 ini. Bisa kalian buka bukunya terlebih dahulu. Ad-Darsu As-Sabi, yaitu halaman 119 setelah 118. Dari rumah ditirukan ya. Ad-Darsu As-Sabi' min yaumiyatil usrati. Min yaumiyatil usrati. Min yaumiyatil usrati judulnya. Yaitu artinya keseharian keluarga. Keseharian keluarga. Nanti kita akan belajar tentang keluarga. Anggota keluarga itu siapa aja dalam bahasa Arab. Terus di rumah itu kegiatannya apa aja, dilakukan di mana gitu. Kemudian ada gramatikal. Fokus gramatikalnya itu mubtada khobar. Mubtada khobar sedikit banyak sudah kita pelajari. Tapi di sini adalah bentuk mufrad nahnu dan fi'il mudhari. Nanti akan dibahas di selanjutnya ya. Baik, sekarang buka halaman 120-nya. Awalan fahmul masmu'. Istami' walahid hadhihi suwar. Lihat gambar pertama, as-surah al-ula. Ada gambar 4 orang duduk sebuah keluarga di sebuah ruangan ya. Sama-sama kita baca hadza abun wa hadhihi ummun. Hadza abun wa hadhihi ummun. Hadza abun artinya ini bapak. Wa hadhihi ummun, dan ini ibu. Di paling samping-samping sini yang baca Quran bapak, pojoknya ibu. Lil abi wa ummi waladani isnani. Kalau ada lam kayak gitu, lil abi itu artinya lam kepemilikan. Lil abi berarti ibu dan bapak dan ibu mempunyai gitu artinya ya. Bapak dan ibu mempunyai waladani, 2 anak. Waladani isnani, 2 anak laki-laki. Ismuhuma, nama keduanya Yusuf wa Husainu, dan Husain. Nama keduanya yaitu Yusuf dan Husain. Huma yadrusani fil madrasati al-hukumiyah. Keduanya belajar, yadrusani artinya belajar. Keduanya belajar fil madrasati di sekolah al-hukumiyah negeri. Di sekolah negeri. Lanjut ke gambar kedua, as-surah as-saniyah. Hadza abi. Ini bapak saya. Ada ya-nya ya, makanya ini bapak saya. Ismuhu, namanya Abdur Razak. Huwa tajirun ya'malu fis suqi. Dia seorang pedagang yang bekerja di pasar. Sekali lagi, huwa, dia, tajirun, seorang pedagang, ya'malu, yang bekerja, fis suqi, di pasar. Itu berarti seorang pedagang bapaknya. Kemudian di gambar ketiga, as-surah as-salisah. Hadhihi ummi, ini ibu
saya. Ismuha, namanya Naila Kholidiyah. Namanya Naila Kholidiyah. Hiya, dia tatbuhu memasak fil matbahi di dapur. Dia sedang memasak di dapur. Kemudian di gambar keempat, as-surah ar-rabi'ah, wa dzalika akhil kabir. Wa dzalika akhil kabir. Wa dzalika, dan itu, akhi, saudara saya, al-kabir, yang besar. Berarti dan itu kakak laki-laki saya. Itu. Jadi akhi al-kabir artinya saudara atau kakak laki-laki saya. Kalau ada al-kabirnya berarti kakak. Kalau as-shaghir berarti adik. Kabir itu artinya besar. Kakak laki-laki saya. Ismuhu, namanya Yusuf. Ismuhu Yusuf, namanya Yusuf. Huwa tilmidun fis sofi al-ashir fil madrasah. Dia tilmizun, seorang murid, fis sofi al-ashir, di kelas 10, fil madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Jadi kalau di bahasa Arab madrasah ats-tsanawiyah itu, di bahasa Indonesianya aliyah ya. Dia murid di madrasah aliyah negeri. Berarti dia murid di MAN. Bahasa Arabnya madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah. Karena dia ada al-islamiyah berarti dia bukan SMA. Berarti dia MA. Nah, ada al-hukumiyahnya berarti negeri. Berarti sama dengan madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah sama dengan MAN, ya. Sama dengan apa? MAN. MAN. Dia seorang murid di kelas 10 di madrasah aliyah negeri gitu. Huwa yaqra'u al-kitaba amamal baiti. Dia membaca buku di depan rumah. Kemudian di gambar kelima atau gambar terakhir, as-surah al-khamisah, wa ana Husain. Nah, Husain ini dari tadi dia yang bercerita berarti ya. Dia menceritakan keluarganya. Tadi dia, dan sekarang dia menceritakan dirinya. Wa ana Husain, dan saya Husain. Ana tilmidun fi sofi as-sabi fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah al-hukumiyah. Saya seorang murid di kelas 7 di madrasah al-mutawassithah. Nah, kita sudah tahu mutawassithah itu artinya menengah. Berarti dia kalau di bahasa Indonesia SMP atau MTS ya. Bahasa Arabnya madrasah al-mutawassithah. Dia sekolah di MTS negeri. Karena ada al-islamiyah berarti MTS bukan SMP. Karena ada islamiyahnya berarti MTS, ada al-hukumiyahnya berarti negeri. Berarti dia sekolah di MTSN gitu. Madrasah Sanawiyah Negeri. Kemudian saya seorang murid di kelas 7 di sekolah MTS negeri. Ana aqra'u al-kitaba fi ghurfatil mudzakarati. Saya sedang membaca buku di ruang belajar gitu. Paham ya? Jangan lupa artinya ditulis, dipahami, ditulis perkatanya. Jadi ketika kalian menerjemahkan qiraah sudah tahu artinya karena kalian menerjemahkan tadi mufrodat atau kosakata yang ada di dalam deskripsi sebuah gambar. Kemudian sanian fahmul makru. Iqra al kalimat at-taliyah qiraatan shahihatan. Bacalah kata-kata di bawah ini dengan baik dan benar. Jadi di sini banyak menggunakan isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk seperti hadza, ini, hadhihi, ini, dzalika, itu, tilka, itu kan kata tunjuk. Artinya isim isyarah. Dan banyak menggunakan isim domir. Isim domir itu kata ganti seperti ana,
anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Ana artinya saya, anta kamu laki-laki. Anti untuk menunjukkan, untuk ngomong kamu perempuan. Huwa dia laki-laki. Hiya dia perempuan, nahnu kami. Nah, di sini penggunaannya at-tanbih. Misalnya kalian bisa menggunakan kata ana waladun. Saya seorang anak laki-laki. Kalau kamu mau bilang saya seorang anak laki-laki, ana waladun. Kalau kamu diganti pakai ya anaknya, jadi waladi artinya anak saya, bukan saya seorang anak. Ya, kalau kamu bilang saya seorang anak laki-laki, ana waladun. Ana waladun, anta ibnun. Kamu seorang anak laki-laki. Anti bintun. Kamu seorang anak perempuan. Huwa abun, dia seorang bapak. Hiya umun, dia seorang ibu. Kalau di samping adalah contoh dari isim isyarah. Nahnu usrotun, kami keluarga. Hadza abi. Nah, ini nahnu itu masih ini ya, masih isim, masih kalau nahnu itu masih isim domir. Mohon maaf. Jadi untuk nahnu masih isim domir, hiya, nahnu. Kemudian dari mulai hadza itu mulai isim isyarah. Hadza abi, ini bapak saya. Atau hadza jaddi, ini kakek saya, jaddun kakek. Hadhihi ummi, ini ibu saya. Hadhihi jaddati, ini nenek saya. Atau dzalika akhi asyaqiq, itu saudara laki-laki kandung. Syakik itu artinya saudara kandung ya, syakik kandung. Itu saudara laki-laki kandung saya. Tilka ukti asyakik, itu saudara perempuan kandung saya. Itu kalau asyakik itu artinya kandung. Kalau al-kabir tadi besar artinya berarti kakak. Kalau as-soghir kecil berarti adik. Paham tuh? Semoga paham ya. Kemudian masih kita belajar mufrodat di halaman 122 dibalik. Sini ada mudzakkar muannas. Ini ada mufrodat tentang anggota keluarga. Ada yang bagan muzakkar, ada yang bagan muannas. Yang muzakkar ini berarti anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki. Lihat, kita ke yang muzakkar dulu, bagan muzakkar. Al-waladu. Al-waladu artinya anak. Lebih umum sih, sebenarnya bisa anak laki-laki juga, tapi lebih umum. Al-waladu anak. Al-ibnu anak laki-laki. Al-ibnu anak laki-laki. Al-abu anak perempuan. Anak perempuan. Al-abu bapak. Al-abu bapak. Al-akhu saudara laki-laki. Al-akhu saudara laki-laki. Al-jaddu kakek. Al-jaddu kakek. Al-ammu paman. Al-ammu paman. Ibnul ammi anaknya paman. Ibnul ammi anaknya paman. Ibnul ibni anaknya anak atau disebut cucu. Ibnul ibni cucu. Ibnul ibni cucu. Al-khodimu pembantu. Al-khodimu pembantu. Al-jaru tetangga. Al-jaru tetangga. Hintum? Ditulis ya, jangan lupa ya. Kemudian mufrodat di bagan muannas. Al-bintu. Al-bintu anak perempuan. Al-ibnatu.
anak perempuan. Al ibnatu anak perempuan. Al ummu ibu. Al ummu ibu. Al ukhtu saudara perempuan. Al ukhtu saudara perempuan. Al jaddatu nenek. Al jaddatu nenek. Al ammatu bibi. Al ammatu bibi. Bintul ammi anak bibi. Sepupu berarti ya kalau di kalian. Bintul ammi anak bibi. Al usratu keluarga. Al usratu keluarga. Usroh itu muannas ya. Al usratu keluarga artinya. Al khodimatu pembantu perempuan. Al jaratu tetangga perempuan. Kemudian bagian yang keempat al amkinatu fil bait. Al amkinah atau berarti makan. Makanun itu artinya tempat. Al amkinah ini jamaknya. Tempat-tempat yang ada di rumah. Ini sebagian sudah sebenarnya kita pelajari di bab sebelumnya ya. Apa saja tempat-tempat yang ada di rumah. Seperti yang pertama di sini ghurfatun naum, artinya ruang tidur atau kamar. Al hammamu kamar mandi. Al matbahu dapur. Ghurfatud duyufi. Ghurfatul julusi dulu ya. Ruang keluarga. Ghurfatul julusi ruang keluarga. Kemudian ghurfatud duyufi. Ghurfatud duyufi ruang tamu. Ghurfatud duyufi ruang tamu. Kemarin banyak yang keliru. Ghurfatul julus ruang duduk, ruang tamu. Astagfirullah. Ghurfatul julusi ruang keluarga. Ghurfatud duyufi ruang tamu. Doifun itu artinya tamu. Ghurfatul julusi ruang keluarga. Ghurfatud duyufi ruang tamu. Ghurfatul akli ruang makan ya, ruang makan. Al mat'amu ruang makan. Al fina'u halaman, atau bisa juga persamaan katanya as-sahatu, artinya sama-sama halaman. Al fina'u as-sahatu halaman. Al fina'u as-sahatu halaman. Ada al-bustanu atau hadiqotun kebun. Al-bustanu atau hadiqotun kebun. Oke, jangan lupa diartiin ya. Ditulis artinya. Kemudian di bagian yang keempat ada al-usroh. Tadi al-usroh apa artinya? Keluarga. Persamaan katanya itu al-ailah. Sama artinya keluarga. Usroh, ailah itu keluarga. Keluarga ada apa? Al-abbu, bapak. Al-ummu, ibu. Al-jaddu, kakek. Al-jaddatu, nenek. Al-waladu, anak laki-laki. Al-bintu, anak perempuan. Al-akhu, al-kabir, kakak laki-laki. Al-akhu kabir, kakak laki-laki atau saudara laki-laki yang besar. Berarti kakak kan? Langsung kita artiin kakak laki-laki. Al-akhu as-shoghir, kakak adik laki-laki. Al-akhu as-shoghir, adik laki-laki. Al-ukhtu al-kabiroh, kakak perempuan. Al-ukhtu al-kabiroh, kakak perempuan. Al-ukhtu as-shoghiroh, adik perempuan. Al-ukhtu as-shoghiroh, adik perempuan. Jangan lupa juga ditulis artinya. Kemudian di sini sedikit cuplikan min yaumiyatina usroti fissobah. Artinya keseharian keluargaku fissobahi di waktu pagi. Min yaumiyati usroti fissobah. Keseharian usroti keluargaku fissobahi di waktu pagi. Biasanya di waktu pagi keluargaku di sini pertama
Ana azhabu ilal madrasati. Biasanya saya berangkat ke sekolah kalau pagi. Kegiatan saya. Kemudian yang kedua, wa akhil kabir yazhabu ilal madrasatihi. Dan kakak laki-laki saya pergi ke sekolahnya juga. Kemudian yang ketiga, ini berarti tadi masih menjelaskan Yusuf sama Husain ya. Husain berangkat ke sekolah, Yusuf juga berangkat. Yusuf. Siapa namanya tadi? Namanya itu si Husain sama si Yusuf ya. Husain berangkat ke sekolah, adiknya Yusuf juga berangkat. Kemudian kata Husain kalau pagi. Yang ketiga, wa abi dan bapak saya yazhabu ilas suk, pergi ke pasar karena bapaknya seorang pedagang. Wa abi yazhabu ilas suk karena bapaknya tajirun fis suk, pedagang di pasar. Kemudian yang keempat, wa ummi dan ibu saya tunaziful baita, tunazifu nazofa, an-nazofatu membersihkan, tunazifu al-baita membersihkan rumah, wa taghsilul malabis dan mencuci pakaian, wa tu'iddu ta'amal ghada'i wal asya'i dan mempersiapkan makan siang dan malam atau sore, makan siang dan sore atau malam lah. Paham ya? Terus yang sebelahnya itu bagan min yaumiyati. Jangan lupa ini ditulis artinya ya. Di buku paket boleh. Min yaumiyati usroti ba'da sholati, ba'da sholatil isya'i. Keseharian keluargaku ba'da sholatil isya'i, setelah sholat isya. Yang pertama, Husain, kata Husainnya, ana udzakiru durusi wa amalul wajibatil manziliyah. Saya mengulang atau mempelajari pelajaran saya, dan wa a'malu dan saya mengerjakan al wajibatul manzili, artinya PR, pekerjaan rumah. Wa al wajibati al manziliyah, artinya PR. Setelah sholat isya saya belajar atau mengulang-ulang pelajaran saya dan mengerjakan PR. Yang kedua, wa akhil kabir dan kakak laki-laki saya yudzakiru durusahu, juga memuzakaroh atau mengulang-ulang pelajarannya, wa ya'malu al wajibati al manziliyah dan dia juga mengerjakan PR. Yang ketiga, wa abi yaqra'u al jaridah dan bapak saya kalau habis isya itu ngapain? Membaca koran. Fi ghurfatil julusi, di ruang keluarga. Itu. Paham ya? Jadi yang tadi dipelajari, Ibu harap semuanya ditulis artinya ya. Yang sudah Ibu artikan ditulis artinya dengan rapi, dipahami. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya. Kemudian selanjutnya ikro al-faqarati at-taliyah qiraatan shahihatan mu'abbiratan. Selanjutnya adalah kalian sudah tahu setelah mufrodat atau kosakata pasti ada qiraah atau bacaan. Dari bacaan itu 123 nih. Dari yang judulnya min yaumiyati usroh, keseharian keluarga, sampai halaman 125 di sini. Yang paling atas ini. Terakhir halaman ini ya. Kalian silakan baca kemudian terjemahkan. Jangan lupa dikumpulkan ya. Untuk terjemahannya kalian foto dan kirimkan ke Ibu. Untuk bacaannya kalian membaca bahasa Arabnya boleh dengan menggunakan VN. Fahimtum? Mungkin untuk sehari ini hanya segitu. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.